warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada video kali ini yang akan membahas mengenai teknik audit wawancara dan interogasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Aristia Maharani dengan NIM 1905520131 dari kelas C1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum memasuki materi, perkenalan bareng Unisbank dulu ya. Universitas Tikubang Unisbank Semarang atau yang dikenal dengan Unisbank merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di Semarang. Jangan khawatir, Unisbank sudah terdiri dari banyak fakultas dengan program studi yang bagus-bagus juga. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang terdiri dari 3 program studi, yaitu D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Selain itu, terdapat juga program Pascasarjana dengan program studi S2 Manajemen. Jadi, jangan ragu lagi ya untuk kuliah di Unisbank. Ruang lingkup materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada ciri wawancara dan interogasi, lalu teknik wawancara untuk menjelaskan yang pertama bagaimana wawancara dilakukan, yang kedua pengadaan ruang, dan yang ketiga ruang pengamatan. Lalu ada juga mengenai verbal behavior dan paralinguistic behavior. Sebagai pengantar, wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun cara. Kedua istilah itu akan dibahas pada bab ini. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan pada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Lalu, apa sih perbedaan wawancara dengan interogasi? Nah, di sini dapat dilihat dari ciri-ciri suatu wawancara itu. Yang pertama, yaitu wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong. Substansi dan caranya bersifat accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Ciri-ciri yang kedua yaitu tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigative information yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Atau contoh lain, kapan orang yang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai.
Atau contoh behavioral information yaitu keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, atau bagaimana ia duduk, atau kontak mata dengan orang yang mewawancarainya, atau ekspresi wajahnya, atau caranya memberi tanggapan atau jawaban, atau pilihan kata atau kalimat. Nah, semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atau sikap selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Ciri yang ketiga yaitu wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya, semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan, meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Ciri-ciri yang keempat yaitu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan dari tempat makan siangnya, atau di sudut jalan, di dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan khusus. Ciri-ciri yang kelima yaitu wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana. Misalnya, untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Dan ciri-ciri wawancara yang keenam yaitu catat hasil wawancara dari awal hingga akhir. Jangan sporadis atau kadang-kadang dicatat dan kadang-kadang tidak. Mencatat secara sporadis memberi kesan kepada orang yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Lalu, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati
yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau dia diwawancarai terlebih dulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, maka investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Yang selanjutnya mengenai wawancara atau teknik melakukan wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas beberapa investigator. Mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaannya atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak dalam wawancara, pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui investigator. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urut-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, pada tahap awal, belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persekongkolan. Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Penjelasan ini kelihatannya sangat sederhana dan sepele, namun masih sering ditemukannya investigator yang mengabaikan urutan ini dan langsung ingin mewawancarai tokoh pelaku sejak dini. Seringkali ketika tidak ada bukti kuat mengenai pelaku, bukti petunjuk janganlah diabaikan. Sebagai contoh,
Suatu fraud terjadi di bank, di mana rekening koran nasabah-nasabah tertentu didebet, padahal mereka tidak melakukan pengeluaran apapun. Dari segi pemrosesan cek di bank, ada petunjuk bahwa teller tertentu yang melakukan. Namun, secara kebetulan, teller itu adalah istri seorang kaya. Ia sendiri mempunyai tabungan dengan saldo yang lebih besar dari jumlah fraud. Seorang investigator mungkin saja menjadi begitu yakin dengan fakta yang diterimanya dari seseorang. Dalam wawancaranya, ia menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi, menyalahkan orang yang diwawancarai. Investigator lain dalam timnya terpaksa mengkoreksinya dengan wawancara susulan. Tim ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan wawancara ke interogasi. Dalam kasus seperti ini, investigator kedua harus berupaya menenangkan orang yang diwawancarai. Kalau perlu, berempati dengannya atas kekasaran investigator pertama. Sewaktu mewawancarai seseorang, catat detail yang diberikannya tanpa menginterupsinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah setelah ia selesai menjawab. Beri kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya. Misalnya, orang itu ingin membuat sketsa dari ruangan kerja atasannya, di mana meja kerjanya, di mana lemari tempat menyimpan uang dan dokumen berharga, ciri-ciri istimewa dari alat yang dipergunakannya, dan lain-lain. Sketsa-sketsa ini mungkin penting sewaktu pemeriksa mencocokkannya dengan pengamatan fisik atau sewaktu melakukan penggeledahan. Yang selanjutnya mengenai pengadaan ruang wawancara. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Berikut merupakan saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, seperti suara pemanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suara di pintu tol, serta tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang untuk menahannya. 3. Hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna-warni yang mencolok, lukisan, hiasan ruang, serta barang kecil seperti kunci, clips, stapler, dan lain-lain. Harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai, sehingga tidak dapat dilihatnya. Keempat, penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dengan pihak yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun.
kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak agar tidak bersantai-santai. Dan yang ketujuh, yaitu mengenai denah ruangan wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda juga. Berikut merupakan denah ruang wawancara yang standar digunakan. Ruangan ini berukuran 3x3 meter dan di dalamnya terdapat meja dengan tersangka dan investigator yang duduk berhadapan. Yang berikut ini merupakan denah ruang wawancara dengan ruang pengamatan. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara yang berfungsi sebagai ruang pengamatan. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang yang di dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara, sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Adapun manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan, yaitu pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai, misalnya, menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi, pria atau wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman, atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri, atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruang. Kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Selanjutnya mengenai verbal behavior. Sebelumnya, ada beberapa tingkat atau saluran komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau diubah oleh berbagai saluran tadi, seperti kegagapan, sikap tubuh, gerak tangan, mimik wajah, atau nada suara. Penelitian menunjukkan adanya 3 tingkat atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi, yaitu ada verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior. Namun yang akan kita bahas hanya verbal behavior dan paralinguistic behavior. Di sini, verbal behavior merupakan ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita
bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tersebut. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek hanya mempunyai 4 pilihan. Yang pertama, berbohong atau deception. Yang kedua, mengelak atau menghindar atau evasion. Yang ketiga, mengakui secara tersamar atau omission. Dan yang terakhir, menceritakan apa adanya atau truth. Untuk pembahasan ini, subjek yang berbuat salah ditanya, apakah Anda menggelapkan uang perusahaan? Kalau mengakui yang sebenarnya terjadi, jawabannya, ya, saya menggelapkan uang perusahaan. Ia mengatakan the truth, dan ini tidak menimbulkan kecemasan. Lalu, menjauh dari the truth adalah pengakuan yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kekhilafan. Jawabannya bisa dibarengi dengan non-verbal behavior, seperti menggelengkan kepala, atau dengan paralinguistic behavior, dengan ucapan berbisik yang nyaris tidak terdengar, seperti, saya hilaf, Pak. Tingkat kecemasan mulai ada, tetapi rendah. Ada juga pilihan berikutnya, makin menjauh dari the truth, meskipun belum terlalu jauh dari omission. Pilihan ini adalah evasion. Dalam evasion, tersirat ungkapan tidak bersalah tanpa menyatakan secara tegas. Jawabannya adalah, kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam itu? Atau, emangnya kau kira aku ini siapa? Bagi subjek itu, ia tidak berbohong. Tingkat kecemasannya lebih tinggi dari omission. Dan pilihan yang keempat, yaitu berbohong secara habis-habisan. Jawabannya seperti, tidak, aku tidak menggelapkan uang perusahaan. Jawab si subjek, tingkat kecemasannya adalah yang paling tinggi. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, upaya menekan kecemasan ini terungkap dalam paralinguistic behavior dan non-verbal behavior. Perilaku inilah yang diamati investigator yang berpengalaman. Subjek yang jujur menyampaikan jawaban dengan penuh percaya diri. Subjek yang berbohong mengimbuhi keterangannya dengan catatan-catatan tertentu. Tanggapan dengan catatan atau qualified response sering kita dengar dari pejabat sipil dan militer kita ketika terjadi korupsi atau kejahatan lain. Salah satu bentuknya adalah menjawab pertanyaan dengan mengutip undang-undang atau aturan internal lembaga, aturan good corporate governance, atau kode etik, atau ajaran agama. Ini semua adalah yang seharusnya, padahal pertanyaannya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, bentuk qualified response ini adalah menyalahkan ingatan sendiri. Seperti, ya maklumlah, bapak ini sudah sepuh atau sudah pikun. Atau istilah seperti, sepanjang ingatan saya, atau yang saya ketahui, atau sepanjang pengetahuan saya, atau kalau tidak salah ingat, atau bisa juga saya tidak ingat apakah. Bentuk qualifier respon yang lain adalah omission qualifier. Ada fraseologi yang mengindikasikan bahwa subjek menghilangkan sebagian jawabannya. Contoh fraseologi ini seperti hampir tidak pernah, tidak sering, enggak juga sih, kebanyakannya sih, jarang atau jarang-jarang, enggak ada yang penting atau istimewa sih, dan enggak banyak, seperti itu.
Lalu jenis qualified response yang lainnya adalah estimation process. Contoh, jawaban saya mengenai hal itu adalah tidak. Dalam bahasa Inggris, fraseologinya yang digunakan adalah will have to say no atau my answer will be that I did not. Estimation process dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. Karena itu, investigator harus mengevaluasi secara cermat tanggapan subjek dalam konteks pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya, pukul berapa Anda tiba di pabrik malam itu? Jawaban subjek, harus kukatakan sekitar pukul 10 malam. Jawaban ini tidak mencerminkan kebohongan karena pertanyaannya memang memerlukan atau memungkinkan estimation process. Untuk bisa berbohong secara meyakinkan, ia menghafalkan jawabannya secara berulang-ulang. Ada dua verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang. Yang pertama adalah penggunaan non-contracted denial. Dalam bahasa Inggris, orang mengatakan I don't, I didn't, I wasn't, dan lain-lain. Untuk memotong kata-kata I do not, I did not, I was not, dan lain-lain. Bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong. Yang kedua disebut non-contracted. Non-contracted denials ini digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal-hafal jawabannya. Apalagi jika ia menggunakan non-contracted denial secara berturut-turut. Verbal behavior kedua yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang disebut listing. Subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran seperti pertama, kedua, ketiga, atau 1, 2, 3, atau A, B, C, dan seterusnya. Saluran komunikasi selanjutnya yaitu paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Sebagai contoh, suami yang mengatakan kepada istrinya, "Masakanmu sangat lezat." Namun, ciri-ciri tertentu dari percakapannya, suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi "masakanmu tidak enak," atau bahkan mungkin lebih sarkastik lagi, seperti "bah, memuakan sekali." Nah, ciri-ciri percakapan tertentu ini atau paralinguistic behavior inilah yang harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Berikut adalah ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator. Yang pertama, respons latensi atau masa atau periode keheningan. Respons latensi menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA studi, respon latensi rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respons latensi tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respons latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contoh, di mana Anda tinggal? Respons latensi ini dijadikan patokan untuk mengukur respons latensi terhadap pertanyaan yang juga sederhana, tetapi bagi subjek mengandung bahaya, seperti
Siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda? Subjek seringkali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tunda. Hal ini diatasinya dengan taktik ulur waktu. Yang kedua yaitu early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaannya dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Karena subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkannya. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya lagi. Jawaban awalnya merupakan sebenarnya respon untuk membantah. Yang ketiga yaitu response length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta oleh investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekadar memenuhi syarat sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Yang keempat yaitu response delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan, tinggi rendahnya nada, dan kejelasan. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten dan bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, kecepatan dan tinggi rendahnya nada umumnya meningkat. Tanggapan yang jujur tetapi dalam luapan kemarahan sering disampaikan dalam penggalan kata-kata yang jelas, tegas, dan mantap, seperti, "Hei, dengarkan, aku tidak mencuri uang itu." Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Yang kelima yaitu continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir, satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang bohong, ada perilaku berhenti, kemudian lalu jalan, atau stop and start behavior. Yang terakhir yaitu erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian, ia mengatakan, "Cuman bercanda kok," diiringi dengan gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum ini dalam percakapan mempunyai efek
menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai interogasi. Balik lagi pada perbedaan wawancara dengan interogasi, dilihat dari ciri-ciri suatu interogasi tersebut. Nah, yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti "Anang, saya tidak punya keraguan sedikitpun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pernyataannya berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Ciri-ciri yang kedua yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Sebagai contoh, seseorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya, ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Ciri-ciri yang keempat yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Lalu, ciri-ciri yang kelima yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di tempat sembarangan. Taktik persuasi yang digunakan, seperti dijelaskan sebelumnya, memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Ciri-ciri yang keenam yaitu interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator
harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Dan ciri-ciri yang ketujuh yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana interogasi ini dilakukan. Nah, sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Nah, sebelum memasuki langkah pertama dari interogasi, tersangka dipersilakan duduk dalam ruangan interogasi sekitar 5 menit. Tersangka yang bersalah cepat mereka-reka apa yang akan ditanyakan dan menjejal otaknya dengan jawaban-jawaban. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan. Semakin lama ditinggal sendiri, ia semakin ragu, bingung, dan membuyarkan upayanya untuk berbohong. Beberapa tersangka berpikir begitu dalam dan khawatir dengan nasibnya sehingga mereka terperangah ketika investigator memasuki ruangan. Sorot mata dan perilaku umum mengindikasikan mereka mengharapkan kebohongan mereka cepat terungkap. Ada pertentangan batin antara keinginan berbohong untuk menutupi kesalahan dan harapan agar kebohongan cepat terungkap, sehingga terlepas dari beban yang berat. Tersangka yang tidak bersalah umumnya melihat wajah investigator tanpa merasakan beban atau tekanan batin, sekalipun ia jengkel karena harus diinterogasi. Ia jengkel tetapi sorot matanya cerah dan perilaku umumnya sangat menguntungkannya. Karena itu, di mata investigator yang terlatih, itulah perilaku yang tidak bersalah. Sebelum memasuki ruangan, investigator sudah mempunyai persiapan yang cukup. Ia harus membawa map atau folder tebal yang berisi bukti-bukti mengenai kasus itu atau simulasi tentang suatu kasus. Pada awal interogasi dan pada saat yang tepat selama interogasi, investigator menatap halaman-halaman tertentu dari folder tersebut. Ini membawa dampak psikologis pada tersangka bahwa investigator mempunyai banyak bukti tentang perbuatannya, sekalipun investigator sedang melihat halaman kosong. Folder semacam ini juga mempunyai dampak positif
baik bagi tersangka bersalah maupun tidak bersalah. Karena folder itu memberi kesan bahwa investigator sudah bersiap. Selain folder itu, investigator bisa juga membawa berkas yang menunjukkan rekening koran ban, laporan akuntan forensik, foto-foto pelaku dan rekannya sedang berlibur di Cayman Island atau negara-negara tempat ia menyimpan harta karunnya. Namun, jangan gunakan berkas atau bukti palsu. Investigator memasuki ruangan dengan berwibawa dan percaya diri yang tinggi. Pendekatan pada awal interogasi dan kesan-kesan pertama akan mendukung atau meruntuhkan keberhasilan dalam langkah-langkah selanjutnya. Kalau tersangka berdiri, investigator mempersilahkannya duduk. Kalau ia duduk dan bersiap untuk berdiri, investigator memintanya tetap duduk. Nah, sekian video presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video presentasi saya hingga akhir. Perlu diingat ya teman-teman, kesuksesan bukanlah suatu kebetulan. Kesuksesan berasal dari kerja keras, kegigihan, keinginan belajar, dan pengorbanan. Namun, semuanya dimulai dari mencintai apa yang sedang kalian lakukan. Jadi, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila dalam video saya masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya guys. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!